Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ika. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kita bisa kalau BDR. Kenapa Ibu mengangkat tema ini? Karena banyak dari anak-anak yang mengeluhkan bahwa BDR itu banyak kesulitan dan sebagainya ya. Jadi kita coba bahas dulu bagaimana sih di dalam suasana BDR kita masih bisa optimal. Sedikit mengingatkan bahwa kita berada dalam suasana BDR ini karena adanya pandemi corona. Hal ini pasti tentunya tidak semua orang inginkan ya, termasuk kita gitu. Tapi karena sejauh data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan gitu, bahwa Pulau Jawa ini bisa dilihat ya masih merah gitu, masih dalam zona merah, juga angkanya masih meningkat gitu ya, walaupun secara grafik dalam kasus hariannya masih naik turun ya gitu. Jadi karena ketidakstabilan ini, maka kita harus maklum bahwa pemerintah akhirnya menetapkan belajar di rumah. Ya anak-anak, ngerasa nggak sih kalau di rumah itu banyak banget tantangannya? Ya bukan cuma kalian aja, tapi ibu bapak guru juga merasakan loh sebenarnya banyak tantangan dari BDR ini. Namanya juga program darurat ya gitu. Jadi kita harus segera bisa menyesuaikan dengan program ini. Nah, ini ada beberapa hal yang ibu rangkum dari beberapa teman-teman yang udah chat sama ibu gitu, bahwa atau cerita. Kebanyakan permasalahannya tuh sama gitu. Yang pertama, tidak punya perangkat, nggak ada HP, nggak ada laptop gitu ya. Yang kedua, nggak ada kuota. Itu udah ada HP-nya, udah ada laptopnya, tapi nggak punya kuota yang cukup. Atau udah ada kuotanya tapi bad sinyal gitu. Nah, berikutnya juga ada tidak menyimak arahan BDR. Nah, hal ini menyebabkan kalian tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan saat BDR atau banyak ketinggalan informasi. Yang kelima itu malas atau bosan gitu ya, kejenuhan yang kalian rasakan sehingga ya motivasinya turun. Nah, yang keenam nggak ketemu temen, jadi merasa nggak happy, nggak termotivasi gitu. Yang ketujuh, dinamika di rumah. Mungkin ada permasalahan keuangan, permasalahan emosi, gitu, atau permasalahan suasana rumah ya gitu, sehingga mempengaruhi mood kalian. Nah, berikutnya ngerasa banyak tugas dengan BDR. Ya, anak-anak, ada istilah bahwa setiap tantangan itu akan menaik kelaskan diri kita. Oleh karenanya, dengan adanya program BDR ini, kita harus mampu melewatinya, karena ibu yakin ketika kalian tidak bisa melewati program BDR ini, maka akan ada miss pemahaman gitu ya, nanti yang terasanya mungkin bukan sekarang gitu. Kalau sekarang masih bisa santai, kalau sekarang tidak terlihat oleh guru, tapi nanti di semester 2, di semester 3 dan selanjutnya kalian akan merasakan dari akibat dari semester ini yang kalau kalian lalai di semester ini. Oleh karena itu, ibu membuat sebuah tips belajar dari rumah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang tadi sudah dibahas ya. Yang pertama itu kreatif menggunakan perangkat seadanya. Sebetulnya sih perangkat itu tidak harus canggih atau bagaimana, tapi selama perangkat itu bisa digunakan, ya gunakan gitu ya. Dan apapun yang ada, misalnya kalau kita tidak punya, pakai punya orang tua, atau misalnya orang tua tidak punya, bisa pakai tetangga atau bagaimana ya gitu. Kita harus lebih kreatif, karena ibu yakin kalau di kota ya kita harus bersyukur bahwa kita tinggal di kota Bandung yang banyak sekali media sebetulnya. Coba bayangkan anak-anak bahwa banyak sekali teman-teman kalian yang di daerah itu justru lebih bingung ya, karena tidak ada perangkat gitu. Nah, berikutnya menyimak arahan yang diberikan. Ini seringkali anak-anak ini masih bingung padahal sudah banyak sekali media yang diberikan oleh guru gitu ya. Atau misalnya seringkali tidak tahu saat ini pelajaran apa, atau misalnya tidak tahu tugasnya apa gitu. Padahal kalau
kita aktif gitu ya. Dan yang berikutnya ada harus komunikatif dengan guru gitu ya. Ketika kita tidak mengerti, coba deh tanya ke gurunya gitu ya. Kalian harus lebih aktif dan komunikatif lagi sama gurunya. Insya Allah nanti sama gurunya dikasih arahan-arahan yang lebih jelas. Nah, poin berikutnya ini paling penting banget adalah disiplin ya gitu. Karena disiplin itu lahirnya dari diri kalian sendiri. Saat ini justru menguji kedisiplinan kalian. Kenapa? Karena kalian nggak dilihat guru, mungkin orang tua di rumah juga banyak urusan yang lain, sehingga kalau kalian tidak mendisiplinkan diri, maka yang ada adalah kelalaian gitu ya. Kalian akan sangat keteteran dengan program BDR ini. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap tugas ya. Tanggung jawab terhadap waktu gitu, ketika jamnya sekolah kalian sudah bangun lebih awal seperti biasa gitu. Jadi punya tanggung jawab sendiri. Berikutnya adalah mengatur waktu. Nah, ini untuk keluhan-keluhan banyak tugas dan sebagainya. Coba deh lebih efisiensikan lagi dalam mengerjakan. Jangan-jangan mungkin selama ini ketika ngerjain tugas sambil nonton TV atau sambil dengerin lagu, sehingga kurang efektif sebetulnya. Nah, terus pandai mengatur emosi. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, kita yang namanya apa ya, di rumah gitu ya, banyak di rumah atau tidak pergi sekolah tuh kadang bosen, jenuh, boring gitu ya. Tapi bagaimana kita mengatur emosi? Nah, ngatur emosi ini bisa nih sama selingan gitu, istirahat. Nah, misalnya setiap kalian kan dikasih waktu tuh setiap pelajaran, misalnya 5 menit sekali atau 15 menit kalian olahraga. Atau jangan lupa kalian misalnya nyediain cemilan gitu ya, makanan yang bergizi. Itu tuh ngaruh banget sama emosi. Nah, berikutnya ada yang mengeluhkan bahwa kalian nggak bisa temenan. Nah, sebetulnya pertemanan itu masih bisa dijalin gitu ya, lewat daring misalnya gitu. Kalau tidak bisa bertemu langsung ya silahkan. Kalian kan kelas 10 ini, apalagi untuk kelas 10 ya, kalian tuh butuh belum kenal sama yang lain. Cobalah kalian kenalan gitu ya di grup, atau misalnya japri gitu ya. Coba pice temennya untuk saling kenalan. Nah, berikutnya adalah mengkondisikan suasana rumah. Memang tidak semua hal bisa kita atur ya, seperti misalnya kondisi ekonomi atau misalnya orang lain lah, maksudnya orang tua, kita tuh tidak bisa mengkondisikan mereka, tapi minimal kita mengkondisikan diri kita untuk nyaman belajar. Misalnya nih, posisi belajar gitu ya, meja belajarnya harus kita tata, kita rapihkan, kita bersihkan, sehingga kita jadi mood lagi untuk belajar. Oh, atau misalnya lagi nggak enak nih di rumah, misalnya kalian punya ruangan-ruangan khusus yang enak untuk lebih fokus, maka ya silahkan gitu ya diatur gitu. Oke, sekian tips-tips dari Ibu tentang belajar dari rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan gitu ya. Kita sama-sama berdoa pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu lagi, bisa ke sekolah lagi, bisa normal lagi. Tapi yang jelas ketika ada pandemi ini tidak ada kejadian yang tidak ada pelajarannya untuk kita. Oleh karena itu, Ibu harap anak-anakku sekalian bisa mengambil makna dari setiap peristiwa gitu, khususnya pada peristiwa pandemi ini, karena Ibu rasa tidak semua orang bisa merasakannya ya gitu. Justru kalian itu adalah generasi yang luar biasa gitu, dapat mendapatkan peristiwa seperti ini di kala sekolah gitu. Ibu yakin ini tidak akan sia-sia ya. Nah, oleh karena itu Ibu ingin sekali meminta kalian buat mengungkapkan sebuah ungkapan tentang apa sih pembelajaran yang paling bermakna bagi kalian gitu ya.
saat BDR ini bisa lewat tulisan, misalnya paragraf gitu ya, seperti esai, atau misalnya kalian lebih suka bikin video, atau misalnya foto dengan caption, itu boleh. Itu silahkan kalian kirimkan ke email ibu yang tertera di sini. Silakan sekreatif mungkin dan jujur mungkin apapun itu gitu ya, maknanya buat kalian apa. Tidak harus selalu yang positif misalnya, atau yang negatif pun bisa. Misalnya contoh ya, ketika misalnya di BDR ini saya melihat sering di rumah saya menemukan kejenuhan gitu ya, tapi misalnya diri saya tuh punya solusinya apa. Nah, itu kan satu pembelajaran bermakna buat kalian. Itu boleh ya, silahkan. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung eh, chat sama ibu ke WA ataupun IG, boleh silahkan.